Welcome back to Hunterius. Masih di channel Cilor, cerita channel horor. Ciro. Masih tetap di konten Cilo. Oh, Kan channel mah. Oh, serius. masih Stop it. masih di konten Cilor, cerita horor. Gua mau menyuguhkan cerita horor dan di samping gue sekarang udah ada teman gua. Ayo kita langsung kenalan aja. Sup, bro? Halo. Sip. Bro, kenalin nama lu siapa, Oke. IG lu apa, Heeh. ya terus background lu apa, boleh diceritain bro. Oke. Dan satu lagi, Apa? relax aja bro. Siap. Relax. Gak tiduran juga aja. Oke, nama gue Miranto. Hmm. Kalau mau follow IG boleh Miranto tulisnya Soekirno ya. Tapi dibacanya Sukirno. @Miranto Sukirno. Coba nanti cari aja, nanti tulis ya. Oke, siap. Oke, paling itu aja kalau keseharian kerjaan gua marketing mobil. Salah satu brand cukup besar sih. Oke. Cuman ya skip aja nanti juga Nanti tahu. tinggal cari aja di IG lu ya. Oke. Oke, Matt. Paling itu aja sih. Oke, Matt. Gimana? Oke, Doi, terima kasih lu udah Sip. datang ke basecamp gua Hmm. dan udah mau gua undang buat cerita horor ya. Oke, Ah. boleh. Sedikit Mir, ceritain lu mau ceritain apa sedikit aja ke penonton biar tambah penasaran. Oke. Ini kan pertemuan pertama kita kali ya. Betul. Untuk di channel ini ya. Yes, betul. Ya udah. Ini kali kedua mungkin. Oh, kali kedua ya? Iya, kemarin iya, udah kemarin ada ya. si. Oke, cuman kalau gua muncul di channel lu kan pertama kali berarti. Iya, Nah, kalau sendiri. Iya. Ya udah, gue nyeritainnya pengalaman gue juga. Gue ngerasain sesuatu yang aneh dalam diri gue. Oke. Jadi yang asalnya gue nggak lihat sekarang lihat. Anjay, makhluk halus. Makhluk halus. Oke. Seperti apa keseruan Nah. kita? Tonton channel ini dari awal sampai akhir biar gak ada miskomunikasi. Tetap di Cilor, cerita horor. Seperti yang gue tadi bilang, kita akan bercerita horor di konten Cilor ini bersama Miranto. Tanpa basa-basi, kita dengar aja apa ceritanya si Miranto. Check this out. Oke, Mir, waktu dan tempat gua persilakan. Oke, mulai dari mana ya? Hmm. Eh, Tahun berapa lah? Tahun berapa dulu ini? Tahun berapa dan Mhm. ceritain cerita mungkin. Oke. Kalau dibilang tahun, mungkin ciri-cirinya udah ada ya, udah kelihatan Mhm. waktu gue SD. Dari SD. Dari SD Oke. itu kejadian kelas berapa ya? Kelas 4 SD kalau nggak salah. Oke. Kelas 4 SD itu gue waktu itu emang di komplek Hmm. kita emang suka bakar-bakaran, bakar Hmm. sampah Oh, kayak oke. gitu ya. Gua kira bakar Bakar ayam. rumah. Nggak, bakar sampah gitu ya. Biasa lah anak-anak main bakar-bakaran plastik segala Iya, macam. iya. Ketika teman-teman udah pada pulang, Hmm. gue bandel. Udah maghrib itu. Oke. Udah maghrib gue masih nongkrong di luar sama om. Sama Om. Sama om waktu itu. Nah, ya nggak ada kejadian apa-apa sih sebenarnya saat itu. Cuman ketika pas gue tidur, Hmm. pas gue tidur, gue juga diceritain Itu sama orang tua. bakar-bakar itu malam atau menjelang maghrib? Dari Iya. sore, dari pada asar lah, setengah empatan, biasalah habis main bola lah, anak-anaknya main bola, yang dengan endingnya akhirnya bakar-bakaran sampah Oke. gitu. Cuman yang lain udah pada pulang, Hmm. gue maghrib masih bakar-bakaran sampah sama om gue tuh. Oke, lanjut. Padahal ya nyokap juga udah nyuruh masuk karena kan udah sarupna lah bahasa kita mah ya. Bahasa Sundanya, Bahasa Sundanya itu kayak tuh menjelang ke maghrib. menjelang maghrib. Oke. Nah itu katanya kan lalu lalang ya kayak gitu-gitulah. Malu Gue halus ya. bandel, yang akhirnya baru masuk rumah itu jam 6:30-an. Oke. Itu juga biasalah dijewer. Baru balik ya. Baru balik. Gue diceritain sama nyokap, udah gue mah gak inget apa-apa. Nggak inget apa-apa. Begitu pas pagi-pagi, Anto, ya gue dipanggil Anto ya, nama kecil. Anto ingat nggak tadi malam mulutnya keluar busa katanya. Nah itu diceritain, akhirnya disangkanya keracunan karena sebelum tidur gua tuh makan jamur
Oh, jamur kancing. Mm-mm. Cuman emang itu makanan favorit gue dari kecil. Mm-mm. Jadi bisa satu panci itu gue tambul makan sendiri habis. Kirain keracunan makanya langsung dibawa ke klinik terdekat. Ketika diperiksa sama dokter, gue nggak kenapa-napa. Ketika lo berbusa itu nggak kenapa-napa. Padahal mata udah tinggal putihnya doang. Ngebalik, bola mata ngebalik. Gitu. Bola mata gue ngebayang kan, bola mata ngebalik. Terus mulut berbusa. Orang tua pasti ngerasainnya tuh. Anjir anak gue kenapa gitu kan. Panik dong. Panik pasti. Nah akhirnya kepikiran ini ke dokter nggak ada diagnosa apa akhirnya dibawa lah ada namanya ya ada kenalan lah abah gitu ya yang ngerti kayak orang gitu. pinter Orang ya. pinter lah ya. Dibawa dekat rumah di ngajiin. Lainnya kata abah itu katanya ada yang masuk 3 makhluk kakek ada anak kecil 2 yang masuk ke tubuh gua tuh. Nah udah gitu ya nggak ingat lah nggak ingat tuh ya kan ingatnya mah tidur bahkan mimpi pun nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Jadi bangun tidur biasa jam 7 pagi nggak ada apa-apa kayak bangun tidur aja. Ketika jam 8 sambil ngambil sarapan baru diajak ngobrol sama nyokap. Sama bokap juga diajak ngobrol kayaknya gini kejadian gitu. Udah dibawa ke sana ke sini taunya baru ketahuan pas dibawa ke abah gitu. Ternyata tabrakan katanya pas gua lagi bakar-bakaran sampah sama makhluk halus gitu. Iya itu nggak sengaja katanya. Oke lah udah skip. Akhirnya itu nggak sebenarnya dari SD itu nggak ada kejadian apa-apa sampai gua kelas 2 SMP nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Nah cuman pas gua kelas 7 atau kelas 1 SMP gua tuh dikasih kayak apa ya kisi-kisi bukan kisi-kisi ya kayak bocoran. Karena emang bokap tuh dulu kan tuh dari Solo. Kakek gue yang dari bokap juga dia tuh seneng tapa. Tapa. Orang dulu suka kayak gitu. Soalnya kakek juga umurnya itu dia baru meninggal di usia sekitar 120-an. Itu tuh lama juga ya, lumayan lama ya, itu emang katanya kata bokap gue juga belum pernah diajak ke Solo. belum pernah serius belum pernah. Cuman ya diceritain aja katanya di dekat rumah itu ada pohon asem gede banget. Nah kakek yang dari bokap tuh suka tapa di pohon itu. Untuk yang nggak tau lah apa itu ya. Dan katanya itu nanti bakal nurun ke gua ilmu yang udah didapatnya tuh. Kan lu enak. Aki. Nah, aja dulu. Nah, cek minum. Nah lu, Tuh. yang jorok cak dulu dah. Ini mana wae? Bro, iku aman tuh iku. Aman. Asal ngeup aja. Aman. Nenek aya aura. Heeh kan. Bro sih kumaha gitu. Aman. Oh sampai yang pohon asem ya. Ya. Nah dapat bocoran di katanya kalau udah menjelang dewasa balik lah kayak gitu. Nanti siap-siap bakal kedatangan seseorang di dalam mimpi kata bokap tuh. Itu umur berapa nu? Dikasih tahu itu pas gue kelas 1 SMP. Oke. Jadi nanti siap-siap kalau misalkan udah ditemuin sama mungkin leluhur lah ya. Oke. Katanya nanti di dalam mimpi itu ketemu sama orang yang udah tua, jenggotnya panjang, pakai kayak baju gamis gitu serba putih, pakai sorban, pokoknya serba putih aja. Itu menurut orang tua lu ya? Menurut orang tua gua nanti bakal dapat mimpi kayak gitu. Ya gue masih umur segitu ya. Apa sih gitu kan? Apa sih masa bisa ya, kayak anggap gitu? Kayak mungkin guyon atau jangan terlalu anggap gitu ya. Iya nggak terlalu dianggap. Taunya di semester 1 kelas 2 SMP. Bener bro, mimpi gue. Ada kenyataan. Ada mimpi. Dan itu mah ingat lu ya? Ingat mimpinya sampai sekarang masih ingat, sosoknya juga masih ingat. Oke, lanjut lu. Nah, katanya kalau misalkan udah ketemu sama sosok kakek-kakek itu
bakal ada sesuatu yang beda dalam diri lu. dalam diri gue. Bisa nyembuhin orang atau bisa nebak sesuatu. Dan itu yang bilang masih nyokap lah ya. Bokap. Masih orang. Oh, bokap. Karena yang punya itunya bokap itu. Hmm. Nah, taunya mimpi malamnya itu pagi-pagi gue bangun ya biasalah subuh ya, habis ibadah, beres ibadah, mau ibadah mau wudhu. Kan tahu dipan nggak? Apa ya bahasa dipan ya, apa ya bahasa di kasur yang dia pakai kayu ranjang, cuman dari kayu tuh yang disusun-susun. Oh iya, Pokoknya mah ranjang dari ranjang kayu, tapi dari kayu ya. kayu, Oke. terus pakai kasur biasa. Kasurnya kasur kapuk dulu. Oke. Jadi di atas kan otomatis tidur gue. Pas gue bangun, lihat dong, bangun duduk di bawah udah banyak anak kecil, bro. Anak kecil kurang lebih berapa orang ya? Ada 5 atau 6 lah, aku lupa berapa orang. Tapi Sosoknya orang anak kecil biasa pakai baju kaos gitu, cuman ngeliatinnya tuh kayak gini. ke lu. Nah, Oke. orang pada sila, Hah? tangannya ya sila. Nih, tangannya cuma gini, Ya, dia lu ngeliatin gitu. lagi. Gitu. Tatapan kosong. mungkin. Tatapan kosong. Oke, ke lu ya. Terus gue mikir, ini jam berapa sih kok udah ada yang main gitu. Oh. Terus langsung main ke kamar gitu kan, ngapain gitu. Ya udah, dengan polosnya gue lewatin anak-anak itu, nggak gue tanya. Enggak, lewatin aja. Oh, lu sangkanya itu orang sini aja. Cuma Tapi belum- memang kenal nggak? enggak oke. kenal gitu. Terus? Entah itu anak apa ya, nggak tahu numpang tidur atau apa gitu. Ya udahlah, akhirnya ke kamar mandi, wudhu. Pas masuk kamar udah nggak ada. Namanya udah nggak ada, ya mungkin udah pada pergi lah. Gue masih pikir positif aja. Oke. Tidur lagi. Habis sholat tidur lagi. Pas udah agak siangan ya, jam 7, entah setengah 8-an. Itu kebetulan hari Minggu. Jadi libur sekolah kan. Nanya ke nyokap, "Mah, ya tadi kan Tante tuh mau sholat, itu anak kecil di kamar siapa? Kenapa subuh-subuh udah ada yang main? Anak siapa itu teh? Anak siapa deh, tadi juga nggak ada yang masuk." Gue mulai aneh dong. Kaget dong lu ya. Gue mikir mimpi gitu tadi teh, mimpi gitu gitu kan. Karena lu lewat gitu aja gak sadar Lewat ya? gitu aja gitu, dan Pas nampak balik lagi masalahnya emang udah nggak ada kosong. ya, kirain udah pada pulang gitu. Soalnya ya biasalah panggilan alam dulu kan, jadi agak lama di kamar mandi gitu. Masuk udah nggak ada, ya udah nanyain, ternyata nggak ada gitu, nggak ada orang masuk. Ya udahlah, diabaikan hari itu. Oke, tapi lu kaget juga mungkin. Aneh Ada juga, orang, nggak ada kan? orang gitu, siapa, mimpi mungkin gitu kan. Oke, kata ibu lu. Ya kali mimpi, masih lulungu gitu kan. Coba nangin kayaknya. Ambil nangin juga. Nah, itu belum nyerita ke bokap ya kejadian itu. Baru ke Baru nyokap. ke nyokap doang. Besoknya gue mau berangkat sekolah, bangun pagi-pagi biasa subuh, cuman itu kebangun lebih subuh. Kayaknya belum ada awal deh. Berarti kayaknya masih besoknya kayaknya masih sekitar 2:30 atau jam 2 lah. Kebangun itu gara-gara kerasanya itu kayak ada apa ya? Kayak ada yang jalan di muka. Kadang kayak gimana ya? Kayak entah kecoa atau apa. Oh iya. Rasanya kayak gitu. Ya digini-giniin lah. Apa sih gitu. Lama-lama kebangun. Lama-lama kebangun, mulai kok gelap. Gitu kan? Kok gelap tapi kayak samar-samar gitu. Lampu nyala, cuman gelap. Ya gua berusaha melek makin sadar. Ini rambut dong. Yang ada di muka lu tuh. Iya. Oke, jadi yang tadi kata lu kada ada itu teh ternyata rambut. Itu rambut. Terus? Ya kirain tuh masih pikir positif ya, kain kali. Cuman kain apa? Kain emang tidur atau gorden lah gitu kan. Cuman ada perasaan gorden dulu warna merah, ini warna hitam. Gitu. Ya pas sudah sadar ternyata jeng sosok wanita. Nggak tahu sih. Soalnya konteksnya Kunti atau Bisa ceritain hantu nggak? wanita itu beda ya. Lu lagi berbaring kan? Lagi berbaring, gua tidur biasa telentang,
Waktu itu posisi lagi telentang, tiba-tiba gitu kayak ada kecoa di muka gitu. Ternyata rambut. Ternyata rambut. Dan lu sadar Pas melek, mama, panggil mama dong. panggil mama. Terus Panggil mama langsung masuk. Berapa kali panggilan gitu baru masuk. Ya pas masuk nggak ada apa-apa. Dan kata nyokap, mimpi masih lagi. tidur. Bayinya masih tidur. Merem cuman gini-gini. Oh, itu bisa dibilang kayak ketimpa lu ya? Atau gimana? Tapi lu sadar kan? Itu sadar kalau misalkan ketimpa, Hah? gue mau gimana teriaknya nggak akan Kedengar nggak ya? akan kedengar. Dan gue ingat banget gue rontak. Kalau misalkan timpa atau bahasa kita mah reup-reup kita nggak bisa gerak, kita nggak bisa teriak. Nah kalau ini mah gue bisa teriak dan nyokap datang. Gitu. Nah itu sih aneh juga, itu serem juga sih. Itu mulai parno dan mulai intens kejadiannya. Cuman di situ masih bisa tenang. Karena baru yang pertama ngeliat anak kecil, yang kedua lihat sosok cewek ngegantung. Tapi sorry, Mir, gue potong. Lu kan mimpi didatengin sosok orang. Iya. Pakai baju putih. Kakek-kakek kan. Ah. Kakek-kakek. Lu sempet cerita dulu nggak ke orang tua lu? Belum. Oh belum. Belum. Oke, Belum. lanjut. Akhirnya bokap datang. Kenapa? Kenapa toh? Tanya. Ya tadi ada perempuan ngegantung di langit. Itu masih di jam yang sama atau paginya? Itu masih di jam yang sama yang ketika gua teriak mama. Oh. Nah, nyokap datang. Lu Selang gitu, gitu, selang berapa menit bokap baru nyusulin. Oh, ditanyalah. Ditanyalah Oke. ada apa. Baru di situ nanya, emang udah didatengin? Gitu, bokap udah nge. Oh. Emang udah didatengin? Yang dimaksud tuh yang mimpi itu ya? Oke. Gue belum nge, didatengin siapa? Didatengin itu yang dimimpi katanya. Oh, mikir. Oh, yang kakek-kakek. Iya, yang pakai baju serba putih. Berarti orang tua lu tuh udah kayak prediksi lu bakal datang itu, makanya ditanya gini. Iya. Terus gitu. Nah, udah kayak gitu. Oh iya, tuh pantesan ya udah, siap-siap aja. Siap-siap, Bu. Siap-siap aja, siapin mental. Buat ngelihat yang seperti itu. Ternyata gua ya kan tadi pertama waktu pas gua kelas 1 SMP dikasih bocorannya, entah itu bisa ngobatin orang atau sesuatu yang nggak biasa, yang nggak kasat mata, lu bisa lihat. Ternyata di situ gua ternyata ada, mungkin orang-orang bilang itu indra keenam kali ya. Aku indigo. Kalau gue sih nggak nyebut indigo karena gue kalau indigo kalau nggak salah dia bisa lihat masa depan atau masa lalu. Indigo ya. Indigo tuh kalau nggak salah ya. Cuman kalau misalnya ada ya teman-teman indigo di sini coba jelasin indigo yang sebenarnya lebih detailnya apa. Tulis di komen ya seperti apa anak indigo itu apa, terus apa? Six sense indra keenam. Indra keenam itu apa gitu. Boleh ya. Cuman ini mah gue cerita pengalaman aja. Kan gue sebutnya gue lebih sensitif dari orang yang lain. Nyebutnya gue gitu aja sih. Berarti sorry tuh, lu bisa ngerasain hal yang gitu sampai sekarang dong ya? Sampai sekarang. Berarti artinya itu tahun berapa? Sorry? Gua kelas 2 SMP itu berarti kita tahun 2007 kalau nggak salah. Dan dari 2007 itu baru sadar lah ya, lu bisa lihat yang gitu. Iya, di 2007 itu udah mulai sadar karena disadarkan oleh bokap kan. Terus? Ya udah gitu, ya udah siapin aja dan siapin mental. Dan kesini-sininya gue nggak bisa bedain mana orang mana makhluk itu. Oke. Terus? Nah, kejadiannya kalau misalkan gue lagi bawa motor, gue sering hampir nabrak orang. Yang entah itu orang sih enggak, karena gue berusaha menghindar. Oh. Karena gue nggak bisa bedain itu makhluk apa, manusia atau apa. Jadi pokoknya ada yang nyebrang lalang. Ya gue tiba-tiba belok atau apa, jadi entah itu mau nabrak apa. Ini seru. Tapi ya boleh dikatakan itu bahaya banget sih ya. Pasti. Kalau misalnya di jalan lu kayak ngeles gitu ya yang gua takutin ya lu kayak ngeles di pinggirnya ada motor itu kan menyebabkan kecelakaan gitu. Malah yang emang benar-benar sampai kecelakaan gua ngerem mendadak. Nah, pernah juga kan kayak gitu. Ngerem mendadak, di belakang klakson panjang.
Kan emang gue masih SMP kan, otomatis disangkanya gue masih belajar motor, gitu kan. Padahal gue udah bisa motor dari kelas 6 SD. Anjay. Berarti gaul. Kebutuhan sih. Kebutuhan ya. Oh gitu. Kebutuhan. Oke, mas skip aja ya motor mah. Skip. Itu dimarahin, ya gue debat di jalan. Tadi ada yang nyebrang, mana nggak ada, orang jalan sepi. Dan pas gue udah beres ngedi berapa kali udah debat, emang iya sih sepi, nggak ada orang lalu lalang di situ tuh. Nggak ada orang lalu lalang, jadi ya oke, berarti harus membiasakan. Gue harus mulai belajar ngebedain mana makhluk astral sama ini manusia mana. Akhirnya gue waktu itu akhirnya sharing sama si Abah itu gimana cara ngebedain orang sama makhluk astral. Gue belajar baca aura. Akhirnya aura. Dan akhirnya kesininya gue bisa lihat aura seseorang. Gitu. Jadi aura makhluk astral itu ternyata lebih stabil. Tapi kalau aura manusia cenderung berubah-ubah, naik turun, berubah warna. Gue lihatnya warna. Nah, kalau misalkan jadi kayak ada aura gitu ya. Nah, jadi kalau gue lihat gua nih misalnya lihat Hans ya di sekeliling bentuk ini tuh ngelaku kayak ada cahaya aja gitu. Gitu. Nah, itu mulai udah bisa ya. Itu belajarnya waktu itu gue ngelihat aura gue sendiri, ngelihatnya di cermin. Nah, itu pakai zikir. Waktu itu diajarinnya pakai zikir, fokus, akhirnya gue keluar aura di pinggir. Di situ gue udah bisa ngebedain mana manusia, mana makhluk astral. Jadi kalau si makhluk ya astral itu berarti lebih ke flat lah. Nah, gitu. Lebih ke flat. Taruh yang sering gitu, warna apa deh si makhluk ini deh? Warna abu. Abu. Warna abu. Abu ke hitam mungkin lebih ke abu atau hitam. Itu. Nah, terus kesininya lebih unik lagi. Kalau misalkan kita ngelihat ya di film lah atau apa, kita ngelihat makhluk kayak gitu tuh melayang ya. Ngelayang ya. Sebenarnya kalau kita udah bisa lihat di alam mereka, dia jalan kayak biasa. Jalan seperti kita, layang kita seperti biasa. Jadi seolah bumi kita segini, buminya mereka segini. Jadi ya, kayak dimensi ya. Jadi kayak ada tingkatan. Jadi sebenarnya dia jalannya di sini. Kita manusia di bawahnya. Di bawahnya sih dimensi dia. Cuman emang kalau misalkan kita bicara mereka bisa terbang, oke, dia bisa terbang. Dia bisa menghilang. Karena makanya disebutnya makhluk halus. Makhluk halus, iya. Gitu, karena secara fisika pun dia bisa ditangkap sebenarnya. Karena dia sifatnya gelombang. Anjay. Gitu. Ya ini satu baru tahu juga sih. Soalnya nih, gue selama Cilor ini kan gue hunting juga bro. Cari-cari makhluk halus gitu kan. Di video 1 tahun ke belakang gue tuh memang banyak banget yang nampak-nampakin. Gitu. Tapi setelah kesini, gue tuh semakin gak sadar sih. Jadi kayak gue hunting gitu kan. Tapi setelah gua benar-benar mau diedit tuh baru kelihatan. Nah, itu gimana? Nah, itu tuh mereka tuh ketangkepnya karena frekuensi, bro. Frekuensi kayak misalkan kamera ini nangkep kita itu kan direfleksikan itu dari cahaya. Cahaya itu kan gelombang. Nah, kalau misalkan gelombang merekanya kuat, otomatis ketangkep sama kamera ini. Dan itu energinya luar biasa berarti makhluk itu tuh. Kalau misalkan bisa ketangkep sama kamera gede ya. Makin gede. Itu makasih. Lanjut ke topik. Lanjut ke topik ya. Sering berjalannya waktu. Singkat cerita lah ya. Gue SMA. Ternyata kemampuan gue tuh nambah, bro. Dan sekarang udah lu bisa pelajari kan? Bisa pelajari. Jadi dimanfaatin sama teman-teman gue, bro. Dimanfaatin. Ada yang tahu juga berarti ya? Iseng pertamanya, yang ternyata gue ngobrol yang sama-sama punya sensitivitas, suka nyeplos, suka keceplosan. Example misalkan, tadi juru ya naon. KD ya tak? Gitu. Atau enggak misalkan lingkungan waktu itu di sekolah, mereka emang nggak punya sensitivitas, cuman karena emang itu sekolahnya agak-agak, jadi yang nggak punya kelebihan pun, nggak punya kemampuan itu pun bisa ngerasain. Jadi pas gue agak-agak itu tuh serem atau gimana? Agak-agak sering ada kejadian.
Ya mistis Nah. kan. Oke, terus Cuman kalau teman-teman gue pasti tahu gue sekolah di mana. ya, yang tahu mah komen aja, Bro. Nah di SMA gue masuk organisasi. Oh sama sih SMP juga masuk organisasi. Jadi pasti yang namanya organisasi pas pelantikan ada jurit malam kayak gitu. Nah, ini nih, seru nih. Lu orangnya aktif juga lah ya. Iya, lumayan lah. Padahal dulunya introvert. Oh, dulunya introvert. Baru mulai banyak ngomong kayak gini ketika masuk organisasi itu. Oke. Oke. Banyak kejadian-kejadian. Mungkin nanti kejadian-kejadian itu kita skip di pertemuan selanjutnya ya, biar diundang lagi. Bisa aja, Bro. Oke, gak apa-apa, siap. Jadi nggak skip, kita kayak ini aja yang hepannya dulu ya sekarang ya. Dimanfaatin sama teman-teman gue waktu di SMA karena suka nyeplos kayak gitu-gitu. Ternyata ketika ada teman entah gue tuh nyeplos, jangan dulu berangkat sekarang. Kenapa? Pokoknya jangan weh. Perasaan nggak Lu enak. ke temen lu ya. Kemana? Itu pada saat mau kemana? Sorry. Mau pulang. Oke. Mau pulang. Jangan dulu berangkat jangan dulu pergi sekarang. Kenapa gitu? Ya, kunaon gitu bro? Kunaon gitu euy. Nya pokoknya mentong wis gitu kan. Pokoknya mah jangan weh. Cuman kekeh dia tetap gitu ya pergi. Jatuh. Kejadian. Oke. Naik motor ketabrak. Terus gitu kan. Dari situ besoknya nggak masuk kan, dapat info. Aduh itu pas udah ketemu udah masuk lagi. Kita mana nggak kemarin nggak doakan atau naon, kejadian nggak orang cina. Udah kan di sekolah mah kitanya pakai bahasa Sunda kan. Sudah oke. Naon gitu kan. Nya orang kemarin teh celaka cina. Tuh kan, nata kan cek saya ulah cina. Gitu. Dari situlah mulai ada yang jadi rame gitu bisa nerawang sana. Dan ada yang pengen ditanya-tanya akhirnya coba ceritain jadi lebih kenang-tang mungkin ya, coba gua dong gitu kan. Nanti bakal ketemu siapa atau ceritain lah masa lalu aku tuh kayak gimana, rata-rata cewek. Oke. Dan itu kejadian kebanyakan ya. Kejadian pada benar. Gua tebak karakternya kayak gimana, di rumahnya kayak gimana, itu benar semua. Oke. Dari situ sampai segini ya gitu kan. Sampai yang akhirnya waktu itu juga ada yang seleo atau apa ya, sakit lah, cuman gue usap gini bro, cuman bersihin bismillah doang, alhamdulillah sembuh. Cuman itu bukan gue yang nyembuhin ya, Allah tetap ya. Iya, oke. Berarti lo dikasih kelebihan sama Tuhan bro. Oke, lanjut. Kayak gitu, akhirnya ya Lo sampai dimanfaatin gitu, terus gimana bro ceritanya? ya jadi ya gitu, jadi suka tebak-tebakan teh gini, pangeramal-ramalin, bacain garis tangan. Dan anehnya itu tuh pada benar gitu. Ada benar yang sekarang lagi dijalanin. Terus nanti berapa hari ke depan tuh ternyata benar. Dan bahkan sampai ekstrim-ekstrimnya ya, gue lagi ujian ada yang ngasih tau jawabannya. Itu siapa yang kasih tahu? Ada yang bilang nggak sih? Ngebisik. Berarti lo bisa ranking dong ya bro? Enggak. Terus? Enggak gue pakai, gue nggak percaya. Takutnya ngebisik yang salah. Ngebisikannya salah gitu. Jadi tergantung ya gimana otak lu aja lah gitu ya. Jadi ya kapasitasnya gue jadi manusia biasa lah. Cuman itu terbukti kalau itu jawaban benar pas lagi latihan ujian kayak UTS lah kayak gitu. Gue coba beneran dengerin, kerjain, dan itu soal fisika. Gue butak banget sama fisika. Gue nilai top berapa? 95. 95 dari apa? Dari ini fisika kan, soalnya PG. Oh iya, dari 95 dari 100. Dari 100. Oke. Nah itu aneh sih. Nah, PG dan ada SI. Ya beruntung dong. Iya, soal PG-nya benar semua karena cuma dikasih tahu A, B, D kayak gitu-gitu. Cuman kalau SI dia nggak bisa ngasih tahu. Jadi kurang nilainya itu dari SI. Ngeri sampai segitunya. Oke. Jadi itu bisa ya lu feedbacknya mungkin ada, tapi capeknya mungkin ada juga. Capek banget. Satu hal deh yang pengen gua tanya, ada horornya nggak tuh? Oh, horor tuh sering. Horor sering. Horornya sering. Mau diceritain sekarang atau nanti?
satu aja ya. Satu aja. Satu ya. Yang paling horornya itu katanya ya, levelnya berarti udah naik ketika gue ngelihat sosok asli dari makhluk itu. Jadi kejadiannya gini, gue lagi buka bersama. Waktu itu kejadiannya bulan Ramadan. Lagi bukber di suatu tempat makan, masih di Bandung sih. Yang katanya di jalan raya itu sering kejadian kecelakaan di depan restorannya itu. Gue makan di belakang, sasaungan gitu, lagi anak-anak makan. Kebetulan di situ juga ada pohon, kayak pohon beringin gitu lah. Gue tuh tatapan pengen lihat ke situ, melihat ke situ. Lagi enak-enak makan, kan? Kayak ada yang ngeliatin, tapi bukan teman-teman gue tuh sebelah sini. Tapi sosoknya gimana? Layaknya kita manusia atau gimana? Enggak, ya manusia, cuman dari pas lihat gue gini, kaki lihat ke atas, matanya keluar. Mata keluar, ini sobek, ininya pecah, berlumuran darah pokoknya kepalanya. Tapi dia diam Ngeliatin aja gini. Reading lagi gue. Itu salah satu cerita horor yang itu katanya kalau gue udah ngelihat sosok yang itu berarti level gue naik. Atau lu naik. Dan sampai saat ini lu seperti itu ya? Sampai saat ini seperti itu. Dan kalau sekarang yang gue jumpai, kalau misalkan gue lagi nggak ada masalah sama mereka, mereka muncul dengan sosok manusia, kayak manusia biasa. Real manusia. Gitu. Jadi nggak ada serem-seremnya. Tapi kalau gue nyinggung perasaan mereka muncul di sosok yang aslinya. Entah itu dia berubah jadi api, entah itu jadi sosok yang menakutkan, entah itu sosok yang menjijikan, macam-macam. Bahkan gue juga beberapa ngeliat kayak tempat-tempat, bukannya gue ngebocorin atau apa, ada tempat-tempat entah itu tempat perbelanjaan atau apa di depan ini juga. Oke, paham. Nah, itu mungkin harus lebih detail, entah itu bisa dibahas atau enggak. Takutnya ini sensitif sih, masalah kayak gitu. Iya sih. Ya memang sih kalau masalah kebahas itu, gua nanti bakal cari solusi buat ngebahas itu. Mungkin ada lagi nggak atau gimana? Mungkin kita buat penasaran aja kali ya. Aja. Ini udah soalnya konten juga. Soalnya kalau kita lihat nggak tahu ini udah berapa nih durasi. Udah cukup lama juga ya. Cukup lama kan? Iya. Soalnya kalau gue ceritain, soalnya ini kan cerita dari gue SMP sampai sekarang gue umur udah hampir kepala 3 bro. Hampir kepala 3 ya. Oke deh. Pasti banyak cerita yang mau gue ceritain. Oke. Lu keep dulu buat ya mudah-mudahan yang nonton juga tetap nonton lagi. Dan semoga nggak bosan juga ya. Nggak bosan ya. Pokoknya kalau kalian juga punya cerita ataupun pengalaman pribadi yang horor-horor, lu tinggal email ke gua, nanti gua yang ceritain ke lu. Ke semua orang maksud gua tuh, ceritanya dari mananya nanti gua kasih gift deh. Oke, siap. Thank you banget. Gue yang terima kasih. Lu udah jauh-jauh datang ke sini dan lu belum bercerita. Siap. Dan next time, lu nih belum semua kan? Masih banyak. Masih banyak. Jadi tunggu kelanjutannya mungkin part 2-nya dari si Miranto ini. Atau karena mungkin bisa request juga kalau ada kolom komentar banyak yang penasaran. Oh ya, mau tanya nih, dia mau tanya atau misalnya lu memang bisa tanya lewat HP atau virtual account kayak gitu? Nggak apa-apa, nanti kalau misalkan ada yang butuh kita lihat kumpulin dulu pertanyaan-pertanyaan. Oh, yang paling banyak ya. Yang paling banyak, gue perlu hadir lagi di sini, oke gue hadir. Oke, siap. Dijawabnya kita langsung aja. Oke, siap. Jadi gitu aja guys, perbincangan gue. Biar kita semangat lagi ngadirin konten yang seperti ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan di-share ya bro. Oke? Dari gua segitu. Selamat malam. Cilor. Cerita horor.